أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وبالفتح يا فتاح افتح قلوبنا وأنت خير الفاتحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Para bapak ibu saudara-saudara sekalian, para jamaah Masjid Mujahidin rahimakumullah, marilah pada kesempatan ini kita haturkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita patut sesungguhnya untuk mengucapkan syukur ini karena lambat laun sedikit demi sedikit Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan pembelaan kepada kita di tengah-tengah munculnya gerakan Islamofobia di seluruh dunia. Begitu juga di tanah air ini yang diawali dengan bagaimana kondisi kaum muslimin di India yang mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa. Pada tanggal 15 Maret tahun 2022 tahun ini, di tengah gerakan Islamofobia seperti itu, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bahwa di tengah-tengah gerakan anti-Islam itu, United Nations, Perserikatan Bangsa-Bangsa, kemudian mengeluarkan resolusi anti-Islamofobia. Ini sesuatu yang sangat penting untuk kita cermati ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di tengah konstelasi politik yang seperti itu, ada semacam gerakan untuk kemudian membela umat Islam agar tidak ternistahkan, agar tidak mengalami marginalisasi, agar tidak mengalami tekanan-tekanan sehingga kemudian menyulitkan bagi kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, walaupun sejak 15 Maret 2022 ini dikeluarkan resolusi anti-Islamofobia, tetapi di negeri kita tercinta Republik Indonesia belum ada kejelasan. Namun beberapa waktu yang lalu sudah mulai ada sinyalemen, sudah ada arah bahwa pemerintah Republik Indonesia sudah mulai memberikan pengakuan dalam tanda kutip untuk mengikuti resolusi PBB itu, gerakan anti-Islamofobia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahkan di Amerika Serikat sendiri saat ini diberitakan bahwa akan dibentuk semacam kantor secara khusus untuk melakukan langkah-langkah penanganan, di mana kantor itu menangani kasus-kasus
Islamofobia yang terjadi di Amerika Serikat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya ini adalah merupakan informasi yang bagi umat Islam di seluruh dunia termasuk di Indonesia, informasi yang sangat menggembirakan. Para bapak, ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tema terkait dengan perenungan. Bagaimana kemudian kita menangani berbagai persoalan yang mungkin juga erat kaitannya dengan gerakan-gerakan Islamofobia di Indonesia. Bahkan ada semacam gerakan yang memang sepertinya disengaja untuk melakukan itu, sehingga kemudian peran-peran umat Islam di Indonesia ini menjadi termarginalkan. Ma'asyiral muslimin, di antara dosa yang begitu keras diingatkan oleh Al-Qur'anul Karim dan diingatkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kezaliman. Banyak nas di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis yang mengecam perilaku kezaliman serta mengancam para pelaku kezaliman itu. Demikian kerasnya ancaman tersebut, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam amat sangat khawatir jika kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala harus menghadapi tuntutan orang-orang yang terzalimi, walaupun itu dilakukan tidak sengaja oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, wa inni la arju an alqallaha wa la yusa'ahadun minkum yutalibuni bimadlamatin fi damin wala malin. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku berharap, kata Rasulullah, bahwa kelak aku berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Suci dan Maha Agung, sementara tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntut aku, kata Rasulullah, dikarenakan suatu kezaliman yang aku lakukan terkait dengan darah dan juga yang terkait dengan harta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sungguh kezaliman ini sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan dan kita hindari. Jangan sampai kita kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala menghadapi tuntutan dari orang-orang yang kita zalimi, baik itu sengaja ataupun tidak, yang tadi disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Jurjani di dalam kitabnya At-Ta'rifat, zalim itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, artinya menyimpang dari kebenaran, artinya menyimpang dari sesuatu yang dituntunkan oleh syariah menuju kepada kebatilan. Dalam bahasa realnya adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, memilih seseorang untuk kemudian memimpin umat ini yang tidak memiliki kapasitas dan kompetensi, kemudian diberi amanah untuk memimpin umat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa kelak pada hari pembalasan setiap kezaliman akan dibalas dengan balasan yang setimpal. Bahkan binatang pun diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membalas tindak kezaliman binatang yang lain yang mereka alami. Beliau kemudian bersabda, Allah akan menegakkan kisos di antara semua makhluk pada saat itu. Kambing yang tidak bertanduk akan membalas kezaliman yang dilakukan oleh kambing bertanduk.
Dan balasan ini tidak hanya untuk manusia, termasuk bangsa jin dan hewan pun juga diberi kesempatan untuk menuntut balas terhadap kezaliman yang mereka alami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah semuanya terbalaskan, kisos baik itu dari jenis hewan, jin dan manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian berfirman kepada para hewan, kepada kambing yang tidak bertanduk, yang mendapatkan kezaliman selama di dunia ini oleh kambing-kambing yang bertanduk itu. Kemudian Allah berfirman, jadilah kalian kembali menjadi tanah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada saat itu orang-orang kafir berkata, seandainya saja aku pun bisa menjadi tanah seperti hewan-hewan itu akan lebih baik. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan di antara kezaliman yang begitu keras diingatkan oleh syariah, kezaliman yang begitu keras diingatkan di dalam Islam adalah kezaliman yang dilakukan oleh para pemimpin, para penguasa, para pengambil keputusan, para decision maker kepada rakyatnya. Hal ini terjadi pada saat para penguasa itu tidak mengurus rakyat sebagaimana mestinya. Ketika para pemimpin itu tidak mengurus rakyat sebagaimana yang disyariatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menunaikan hak-hak rakyatnya, malah justru mengakali, menipu, bahkan memberikan janji-janji palsu serta merampas hak-hak mereka, berjanji tapi tidak ditepati, bahkan memberatkan beban rakyat yang dipimpinnya. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengancam kepada pemimpin yang semacam ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ma min 'abdin yastar'ihillahu ra'iyatan yamutu yauma yamutu ghassan li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah. Na'udzubillah min dzalik. Siapa saja yang diamanai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengurus urusan rakyatnya, untuk memimpin rakyatnya, untuk mengelola urusan-urusan rakyatnya, lalu mati dalam keadaan menipu rakyatnya, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan mereka surga atas dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ironinya kita jumpai berbagai kebutuhan rakyat begitu sulit didapatkan, harga-harganya semakin meningkat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kebutuhan-kebutuhan yang pada hakikatnya di dalam Islam adalah milik rakyat diperjualbelikan kepada rakyat dengan harga yang terus menerus naik, padahal sesungguhnya di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sebelum diamandemen bahwa kebutuhan-kebutuhan pokok, kebutuhan-kebutuhan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, tapi hari ini dikuasai oleh pihak-pihak lain, sehingga kemudian mampu dipermainkan dan ini menyengsarakan rakyat. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Rasulullah Muhammad SAW telah memperingatkan bahwa sikap yang dilakukan oleh pemimpin memperdagangkan urusan-urusan, memperdagangkan kepentingan-kepentingan rakyat adalah pengkhianatan yang paling besar. Kemudian beliau bersabda, inna min akhwanil khiyana tijaratul wali fi ra'iyatihi. Sesungguhnya pengkhianatan yang paling besar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah saat seorang penguasa, saat seorang pemimpin memperdagangkan urusan-urusan, memperdagangkan kepentingan-kepentingan rakyat. Hadis riwayat Abu Nuaim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita menjumpai hal seperti ini, lalu langkah-langkah apa yang harusnya kita lakukan?
sikap seperti apa yang diambil? Apakah kita diamkan saja? Ingatlah bahwa diam itu bukan termasuk tuntunan di dalam Islam. Kezaliman itu sifat, itu hukumnya haram dilakukan, dan nanti balasannya juga dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap mendiamkan kezaliman juga merupakan kemungkaran tersendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kaum muslimin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melawan kezaliman itu, melawan kemungkaran itu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi kadzalika ad'aful iman. Ketika engkau melihat kemungkaran di tengah-tengah masyarakat, falyughayyirhu biyadihi, maka rubahlah kemungkaran itu biyadihi, dengan tangan-tangan kalian, dengan kekuasaan kalian, dengan otoritas yang kalian miliki untuk merubah kemungkaran itu menjadi kemaslahatan. Fa illam yastati', manakala kamu tidak mampu merubah dengan kekuasaan kamu, dengan otoritas kamu, fa bilisaniki, maka rubahlah dengan narasi-narasi, dengan tausiah, dengan pesan-pesan yang itu merubah kemungkaran itu menjadi kebaikan dan melakukan proses-proses penyadaran. Dan manakala itu pun tidak terjadi, tidak mampu dilakukan, fa illam yastati' fa biqalbihi, maka rubahlah dengan fa biqalbihi, dengan hati kalian tidak setuju dengan kemungkaran yang terjadi di masyarakat itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana cara menghentikan kezaliman itu sesuai dengan tuntunan Islam? Yang pertama adalah amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dan sesungguhnya kalian adalah umat terbaik yang dihadirkan, yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini dikarenakan tiga hal. Yang pertama adalah amar ma'ruf, pesan-pesan kebaikan, propaganda kebaikan. Kenapa kita menjadi umat berbaik? Karena kita menganjurkan kebaikan kepada masyarakat. Wa tanhauna 'anil munkari, dan mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi langkah pertama adalah amar ma'ruf nahi munkar, dan ini harus seimbang. Amar ma'ruf mudah di masjid-masjid seperti ini amar ma'ruf, pesan-pesan kebaikan, berinteraksi dengan orang-orang yang baik. Tetapi nahi mungkar tidak semudah melakukan amar ma'ruf, sehingga yang terjadi adalah di tengah-tengah masyarakat kita lebih banyak organisasi-organisasi Islam yang kemudian ketika mencanangkan amar ma'ruf nahi mungkar, implementasinya adalah amar ma'ruf lebih besar tapi nahi mungkarnya tidak jalan. Oleh karena itu, para bapak ibu saudara-saudara sekalian, nahi mungkar ini mesti harus kita lakukan. Sesungguhnya yang mampu melakukan nahi mungkar secara efektif adalah otoritas negara, karena memiliki aturan, memiliki perangkat yang mengikat dan bisa memberikan sanksi-sanksi kepada pelaku kemungkaran. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ketika kita tidak mampu amar ma'ruf, marilah kita dorong para aparatur negara untuk kemudian mampu melakukan nahi mungkar ini. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak condong kepada kemungkaran, apalagi kemudian bersekutu dengan pelaku-pelaku kemungkaran dan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat 113, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun nar. Janganlah kalian cenderung kepada orang-orang yang zalim, kata Allah di dalam Al-Quran, yang menyebabkan kalian akan disentuh oleh api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang langkah yang ketiga adalah tidak menjadi bagian dari pemimpin, dari penguasa yang kemudian berlaku zalim itu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu fi akhiriz zamani umara'u zalamatun
wa wuzara'u fasaqatun wa qudhatun khawanatun wa fuqaha'u kadzabatun faman adraka minkum dhalika zaman fala takunanna lahum jabiyan wala arifan wala surtiyan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita pada kelak akan ada satu zaman, di akhir zaman para penguasa yang diberi amanah itu berlaku zalim. Para pembantunya, para pejabat-pejabatnya memiliki sifat fasik. Para hakimnya pengkhianat, dan para ahli fuqaha, para ahli fikih, para ahli hukum Islamnya kadzabatun, menjadi pendusta. Dan Rasulullah SAW bersabda, siapa saja di antara kalian yang mendapati zaman itu, kata Rasulullah, janganlah kalian menjadi pemungut cukai, dan janganlah kalian menjadi tangan kanan penguasa zalim itu, dan janganlah kalian juga menjadi aparatur penguasa zalim. Naudzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sikap-sikap mereka itu mestinya menjadi referensi bagi kita untuk kemudian menilai apakah zaman itu sudah ada di tengah-tengah kita atau belum. Yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, langkah seperti apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi penguasa pemimpin zalim seperti itu, dan ketika kita mendapati bahwa kemungkaran terjadi di tengah-tengah masyarakat secara masif. Yang keempat adalah mendoakan pelaku kezaliman agar mendapatkan keburukan sebagai balasan atas sikap-sikap zalim mereka. Nabi Muhammad SAW mendoakan mereka, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasaqqa alaihim faskuk alaih, wa man waliya min amri ummati syai'an farafaq bihim farquk bihi. Rasulullah berdoa, ya Allah, siapa saja yang mengurusi urusan umatku lalu dia menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Siapa saja yang mengurusi urusan umatku lalu dia menyayangi mereka, maka sayangilah dia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah 3 langkah yang mestinya kita lakukan ketika kita menghadapi fenomena-fenomena seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat melaksanakan pesan-pesan Nabi ini ketika kita menghadapi satu zaman di mana kemungkaran terjadi di tengah-tengah masyarakat secara masif, di mana kita menghadapi pemimpin, pengambil keputusan, decision maker di sebuah wilayah, di sebuah negeri yang kemudian berlaku zalim. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada hidup kita, menyelamatkan negeri kita yang dimerdekakan dengan pengkat takbir, dengan jihad fisabilillah. Mudah-mudahan negeri ini tetap eksis, negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minkum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafirud dzunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwin bihi 'alaina masa'ibad dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-warisa minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa yarhamuna. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.